Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami Kelompok 1 Sejarah kelas 12 C2. Kebebasan pers. Siapa sih yang gak tahu kebebasan pers? Kita semua pasti tahu apa itu kebebasan pers. Kali ini kami akan membahas kebebasan pers era reformasi. Kebebasan pers era reformasi sangat berbeda dari era Orde Baru. Lalu, bagaimana kebebasan pers era reformasi? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Langkah pertama dimulainya kebebasan pers di Indonesia adalah dengan dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. SIUPP dulu digunakan untuk mengontrol dan memberangus perusahaan pers yang tidak sejalan atau berseberangan dengan pemerintah. Dengan dicabutnya SIUPP ini, akhirnya banyak perusahaan pers baru yang mulai bermunculan, baik itu media cetak, televisi, maupun radio. Yang disebutnya SIUPP, upaya lainnya adalah penghapusan Departemen Penerangan. Departemen Penerangan ini didirikan pada tahun 1945 oleh Presiden Soekarno, yaitu di era pemerintahan Orde Baru. Departemen tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menekan dan mengatur pers. Oleh sebab itulah, Departemen Penerangan dihapus agar pers bisa leluasa melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Selain kedua tindakan tersebut, ada satu tindakan terpenting untuk memulai kebebasan pers di Indonesia, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan tonggak awal kebebasan pers di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Hal tersebut jelaslah berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang memberikan wewenang pada pemerintah Orde Baru untuk mengontrol kinerja pers. Ketika reformasi bergulir, berbagai elemen masyarakat Indonesia berusaha untuk menata kembali sistem demokrasi yang ideal. Salah satunya dengan menegakkan kebebasan pers, sebab kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal. Dalam buku Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi, karya Heri Subiakto dan Rahmat Ida, dijelaskan bahwa melalui kebebasan pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga memunculkan mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri. Selain itu, dengan adanya kebebasan, pers bisa secara leluasa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan pers di era reformasi ini memiliki dampak positif seperti 1. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Pers dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. 2. Mengawal pemerintahan. Pers dapat mengawasi pemerintahan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 3. Membangun jurnalisme warga. Kebebasan pers mendorong berkembangnya jurnalisme warga seperti blog dan website berbasis jurnalisme warga. 4. Membangun khazanah ilmu pengetahuan. Pers dapat menyebarkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Menjadi komunikasi antar sama. Pers dapat menjadi sarana penghubung antar sama manusia. Memberikan kritik dan saran. Pers dapat menjadi media sosial yang bebas dalam memberikan kritik, saran, dan pengawasan. Contohnya yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Warga di Situbondo aksi berkayu protes jalan rusak dan berlubang. Yang kedua adalah KPK tahan Bupati Situbondo karena kasus pendi, tersangka kasus korupsi dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah KPU Situbondo ajak wartawan sukseskan pilkada melalui pemberitaan. Selain itu, kebebasan pers era reformasi juga memberikan dampak negatif seperti yang pertama, penyebaran hoaks dan berita bohong yang dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Kedua, ada kejengkelan masyarakat terhadap pers yang dapat menimbulkan tindakan anarkis dan tindakan fisik terhadap wartawan. Dan yang terakhir, munculnya sikap sentimen terhadap pers. Nah, yang kelima adalah memicu perselisihan antar masyarakat. Yang keenam, memicu pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika. Nah, dampak tersebut bisa dilihat dari berita yang berjudul
Ketua PCNU Situbondo sayangkan pemberitaan hoax di media online. Nah, yang kedua, beredar kabar Situbondo lockdown, gugus tugas COVID-19 sebut hoax.